Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Tentunya kita tidak bisa hitung satu demi satu karena demikian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat waktu luang serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, dan semoga umatnya diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW pada akhir. Pagi ini kita bahas mengenai menjadi seorang muslim itu merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat agung. Jadi kita harus meyakini bahwa menjadi seorang muslim itu merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat agung. Mengapa? Karena dengan keislaman yang ada pada diri kita itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal dan ketaatan kita sebagai muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran, surat keberapa? Surat ketiga, ayatnya ayat 85 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu mengenai mengapa kita bisa berbahagia karena kita sebagai seorang muslim. Karena syariat Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga dengan bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dina. Wala raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Oleh karena itu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim akan terus berusaha untuk menjaga agama dan akidahnya agar dia tidak rusak dan hanyut dalam gelombang kekafiran dan kemunafikan yang sekarang melanda di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersegeralah kalian menggapai amal-amal sebelum datangnya berbagai fitnah, laksana potongan malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seorang masih beriman, namun sore harinya berubah menjadi kafir. Atau sore hari beriman, namun keesokan harinya berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya demi mendapatkan kesenangan dunia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam fitnah memiliki arti sangat luas, yaitu ujian, cobaan, godaan atau siksaan yang tentunya bisa berarti penyesatan atau pencemaran nama baik atau tuduhan palsu, kekacauan, bahkan syirik atau kekufuran, yang kesemuanya itu termasuk dosa besar karena dapat memalingkan kita dari kebenaran dan merusak masyarakat. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum fitnah adalah sesuatu yang menguji keimanan dan menyebabkan keburukan baik secara individu maupun secara sosial.
Hakikat fitnah sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Artinya, dalam rangka membuktikan kebenaran iman dan ketulusan penghambaan manusia kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 sampai 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasa ayat taraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannan ladzina min qablihim ya'lamallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ikhwanul iman rahimakumullah, iman itu sendiri bisa mengalami penambahan dan pengurangan, peningkatan dan kemerosotan. Itu sifat daripada iman yang bermukim di kalbu kita. Ya, iman itu adalah akan bertambah dengan ketaatan dirinya, dan iman itu adalah akan berkurang karena perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Di antara perkara yang bisa memperkuat dan mengokohkan kembali iman adalah dengan cara mentadaburi atau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya di dalam setiap sudut-sudut kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah akan gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Ini Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. Nah, dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa iman itu terdiri dari dua bagian. Sebagian berupa sabar dan sebagian lagi berupa syukur. Makna dari sabar adalah ketika ia menerima musibah yang menimpa dengan lapang dada, walaupun memang ia terasa pahit dan menyakitkan. Akan tetapi ingatlah bahwa setiap musibah itu datang dari sisi Allah Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Alqamah, ia adalah seorang tabi'in, menafsirkan ayat ini bahwa orang yang dimaksud adalah seorang yang tertimpa musibah, lalu dia menyadari bahwasanya musibah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun merasa ridho dan pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bersabar akan diperoleh pahala yang berlipat ganda. Yang kedua adalah syukur. Bersyukur atau
mengucapkan sesuatu yang menyebabkan Allah suka dengan kesyukurannya itu, artinya mengakui dan menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati atau kepuasan batin, dengan lisan atau mengucapkan puji syukur, dan dengan perbuatan atau menggunakan nikmat itu untuk ketaatan dan kebaikan, bukan sekedar ucapan sebagai bentuk pengakuan atas kebesarannya, dan ia meyakini bahwa jika ia bersyukur maka nikmatnya akan bertambah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada firman-Nya di Quran surat Ibrahim surat 14 ayat ke-7 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jamaah salat subuh yang dimaksud Allah Ta'ala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan menjadikannya semakin taat. Ini kata Imam Hasan Al-Basri dalam memaknai ketika seseorang bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah SWT kepada orang tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kita bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari dan merenungi nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yakini bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu besar maupun kecil. Hal ini untuk menumbuhkan kepuasan batin kita itu sendiri. Yang kedua, cara syukur dengan hati itu adalah merasa cukup, atau dalam bahasa agama kita disebut qanaah. Tidak pernah iri, tidak pernah hasad dengan orang lain yang memiliki kelebihan, dan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah SWT. Itu makna qanaah. Jadi ketika hati kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah SWT, maka akan muncul di sana perasaan syukur terhadap apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Itu adalah qanaah. Jadi tidak pernah merasa iri, tidak merasa dengki terhadap apa yang diterima oleh orang lain, karena hati kita sudah merasa syukur, kita merasa cukup atau qanaah dalam bahasa ini dengan apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Itu adalah cara kita bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah SWT melalui hati kita. Jadi yang pertama tadi menjadikan merenungi dan menyadari merenungi nikmat Allah, kemudian merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Dan yang ketiga, senantiasa sabar dalam ujian, menganggap ujian sebagai kasih sayang dan bagian dari ketetapan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira wabasyiris sabirin kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita menerima ujian berupa tadi, misalnya ketakutan, ada kelaparan, ada kekurangan, ada kehilangan seseorang, atau misalnya kekurangan makanan, buah-buahan, itu adalah bagian dari ujian Allah SWT kepada kita. Oleh karena itu Allah sampaikan
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat atau syukur kita dalam hati kita. Yang kedua, syukur dengan lisan. Nah, syukur dengan lisan itu yang pertama senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Karena satu-satunya zat yang telah bisa memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dengan lisan di setiap keadaan, baik senang maupun susah. Baik itu berupa cobaan maupun berupa kegembiraan. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara syukur dengan lisan kita. Jadi senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun juga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah yang telah memberikan sesuatu kepada kita, baik itu musibah maupun kegembiraan, karena semua itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara syukur kita dengan lisan. Yang kedua, cara syukur dengan lisan itu senantiasa berdoa dan berzikir. Nah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayatnya ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa tatma'innal qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ini adalah cara syukur dengan lisan kita, sehingga Allah SWT memberikan kita ketenangan batin kita. Yang ketiga, tentunya mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada tetangga, kepada saudara, kepada karib kerabat, atau kepada siapapun yang telah membantu kita. Itu adalah cara kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita dalam lisan kita. Jadi jangan lupa ketika kita diberi sesuatu oleh siapapun juga, ucapkan terima kasih. Karena ada 3 hal yang harusnya kita sebagai muslim itu selalu menyampaikan. Yang pertama itu ucapan terima kasih, jangan lupa kepada setiap orang yang memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian mengucapkan maaf kalau kita bersalah gitu, kepada siapapun juga yang kita merasa telah mendolimi mereka gitu. Ucapkan mohon maaf gitu. Yang ketiga itu ketika kita setiap minta bantuan kepada orang tersebut, jangan lupa mengucapkan tolong gitu. Karena ini sudah tidak lazim di kehidupan kita. Oleh karena itu ajarkan kepada anak-anak kita 3 kata-kata sakti. Yang pertama adalah terima kasih, selalu berterima kasih kepada siapapun yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Yang kedua, senantiasa meminta maaf apabila kita bersalah kepada siapapun juga, baik itu yang muda maupun yang tua. Yang ketiga adalah selalu mengucapkan tolong apabila kita memohon bantuan kepada mereka itu. Ini cara kita untuk bersyukur terhadap apa-apa yang diberikan Allah SWT secara lisan. Yang ketiga, cara syukur kita adalah dengan perbuatan atau anggota badan. Dalam hal ini, kita senantiasa menjaga nikmat dengan cara merawat amanah nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Misalnya kesehatan, harta yang kita miliki, dan keluarga, agar nikmat itu tidak hilang dari kita. Sebagaimana tadi disampaikan dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat ke-7, bahwa ketika kita mengucapkan
bersyukur terhadap nikmat kita, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berkufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya Allah akan memberikan azab. Nah, oleh karena itu bersyukur dengan perbuatan anggota badan itu bisa dengan menjaga nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala berupa merawat amanah nikmat seperti kesehatan tadi, misalnya harta yang kita miliki dan keluarga agar tidak mudah hilang atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga amanah harta yang dititipkan kepada kita, dan menjaga keluarga kita agar tidak rusak terhadap apa-apa yang dilakukan oleh keluarga kita. Itu adalah bagian daripada kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, syukur dengan perbuatan itu bisa dengan beribadah, yaitu memperkuat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, seperti misalnya sholat, puasa, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari mensyukuri nikmat kita dengan anggota badan. Ketika panggilan azan sudah ada, kemudian kita bersegeralah untuk melakukan sholat secara berjamaah di masjid ini. Kemudian ketika puasa yang sebentar lagi tiba, misalnya di bulan Ramadan, siapkanlah diri kita untuk senantiasa berpuasa secara total. Berpuasa secara total itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi yang paling pokok adalah menahan diri dari nafsu yang membuat kita berkurang pahala puasanya. Misalnya bergosip ria, kemudian iri, perasaan itu penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari. Supaya apa? Supaya kita berpuasa yang sempurna. Itu. Kemudian sholat kita lakukan dengan sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu bisa diartikan bahwa setiap gerakan yang kita lakukan itu senantiasa berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam salah satu pepatah disebutkan bahwa sholat itu merupakan mi'rajnya orang-orang muslim. Mi'raj itu artinya bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, artinya kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar. Tidak ada lain. Semua yang dikecilkan dengan bacaan Allahu Akbar tadi. Itu salah satu cara mensyukuri nikmat kita dengan anggota badan kita, yaitu senantiasa melakukan sholat yang khusyuk, sholat yang senantiasa menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara syukur kita dengan anggota badan kita adalah dengan berbagi dan sedekah. Gitu. Karena memberikan rezeki itu jangan dikatakan bahwa semua adalah milik kita, karena ada sebagian kecil dari rezeki itu adalah milik orang lain yang diminta ataupun tidak diminta, kita harus segera menyelesaikan. Nah, berbagi dan sedekah inilah merupakan bagian dari bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal misalnya memberikan rezeki itu yang urutan yang pertama adalah tentu keluarga kita, karena itu menjadi kewajiban kita. Yang kedua adalah orang tua kita. Jangan lupa, sekecil apapun juga ketika kita mempunyai rezeki diberikan kepada orang tua kita. Itu jadi jangan sampai kita melupakan orang tua kita yang telah membimbing kita. Yang ketiga adalah saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita lihat nih siapa yang hari ini misalnya kita punya kelebihan rezeki yang memerlukan bantuan kita. Itu adalah pentingnya kita bersilaturahmi atau berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Selanjutnya adalah tetangga-tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Itu adalah bagian dari bagaimana kita menebarkan kebaikan di di dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita.
Yang kemudian yang selanjutnya dengan berbagi dan berzeki, berbagi itu bukan hanya rezeki, bisa juga ilmu. Nah, ilmu itu penting karena ketika ilmu itu kita sebarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu merasa bahwa ilmu itu bermanfaat bagi dia, kemudian ilmu itu disebarkan juga kepada orang lain, itu merupakan bagian dari sedekah jariyah bagi kita. Dan ilmu itu nanti akan terus-menerus pahalanya mengalir sampai dengan kita meninggal dunia. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bagian dari sedekah jariyah kita. Atau memberikan kebahagiaan kepada yang membutuhkan kebahagiaan, memberi nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, memberikan himbauan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan kebaikan itu tadi. Dan jangan lupa bahwa setiap apapun juga niatkan semua itu hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian atau untuk mendapatkan sanjungan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita memberi dan berbagi, baik itu dengan sedekah maupun yang lainnya, maka niatkan itu supaya ada perasaan keikhlasan kita. Jadi bagian daripada keikhlasan kita adalah mengucapkan bahwa semua ini untuk Allah SWT dalam rangka supaya kita jangan sampai merasa takabur, jangan sampai merasa kita sombong dengan pemberian-pemberian yang telah kita berikan. Ini. Jadi ketika ada pengemis datang ke tempat kita misalnya, yakinlah bahwa si pengemis itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita mampu memberikan sesuatu kepada pengemis itu, meminta-minta itu. Maka dalam hal rezeki itu tadi Allah sudah memberikan kepada siapa, diberikan kepada orang yang meminta atau tidak meminta. Itu adalah bagian dari Allah memberikan pengajaran kepada kita bahwa hendaknya kita bersyukur dengan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya dalam rangka bersyukur dengan anggota badan kita adalah melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu dengan menggunakan nikmat itu untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Menolong orang lain itu penting bagi kita supaya apa? Supaya ada jalinan komunikasi silaturahmi antara kita sebagai orang yang memberi pertolongan kepada orang yang memberi pertolongan. Karena bisa jadi orang itu akan membenci kita ketika kita dimintai pertolongan dan kita mencuekin atau bahasa apa ya? Bahasanya kita tidak memberikan respon yang positif terhadap permohonan atau permintaan dari orang itu, padahal orang itu tahu bahwa kita mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Nah, yang kedua, bahwa memberikan pertolongan kepada orang lain itu memunculkan hormon kebahagiaan dalam diri kita. Hormon kebahagiaan itu akan memunculkan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, ya, itu hormon kebahagiaan. Jadi, ketika kita memberi pertolongan kepada orang lain, muncul tuh namanya hormon kebahagiaan di dalam diri kita. Hormon kebahagiaan itulah yang akan menyehatkan diri kita. Jadi, jangan mengatakan bahwa ketika kita memberi itu rugi kepada orang lain, tapi dengan memberi itu tadi kita mendapatkan timbal balik berupa hormon kebahagiaan. Dan tentunya memberi itu bukan cuma harta, bukan cuma benda yang akan diberikan kepada orang lain, tetapi tersenyum saja gitu. Ketika kita menghadapi orang dan orang itu datang kepada kita dan kita memberikan senyuman yang tulus kepada orang tersebut, ketika misalnya bertemu atau bersilaturahmi atau orang itu datang ke rumah kita, itu sebuah sedekah bagi kita. Cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Senyum itu kan gratis ya, dengan menggerakkan bibir kita gitu, terus kemudian kita mengucapkan sesuatu yang membuat baik, itu juga akan memunculkan hormon kebaikan, kebahagiaan yang akan menyebabkan
tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Itu adalah dengan senyum. Nah, pagi ini kita mudah-mudahan bisa tersenyum gitu dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita berucap alhamdulillah pagi ini kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bangun dengan dengan bersyukur, kita insya Allah memunculkan hari yang penuh semangat, hari yang penuh kebahagiaan dalam diri kita itu sendiri. Nah, itulah bagian dari melakukan kebaikan, sehingga menggunakan nikmat itu untuk senantiasa berbuat baik dan menolong orang lain. Yang selanjutnya adalah sujud syukur. Nah, melakukan sujud syukur saat mendapatkan kegembiraan atau nikmat yang besar. Ya, ini biasanya sih dilakukan oleh, kalau kita nonton bola nih, ketika ada salah seorang ngegolin ke kiper lawan, itu si pemain tuh langsung sujud. Itu bagian yang bagus dari dari sebuah permainan gitu. Jadi jangan lupa itu ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersujud syukur. Misalnya ada anak atau cucu kita lulus dengan prestasi yang baik, naik jabatan misalnya. Kalau kita kan udah pensiun, kecuali Le sama Mas Sidik kali ya yang masih beraktivitas gitu. Tapi bapak-bapak ini kan sisanya tinggal mendoakan ya kepada anak cucu kita, semoga mereka diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesuksesan, berupa kesehatan kepada mereka, sehingga ketika kita mendengar kabar bahwa anak cucu kita berhasil, anak cucu kita mendapatkan anugerah berupa apapun juga, maka kita jangan lupa untuk sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini tertera di dalam surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu surat ke-93 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Kita tutup dengan doa pada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.